Shalom semuanya saudara, apa kabar? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya. Selamat mempersiapkan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memasuki akhir tahun. Jaga hati, jaga pikiran, jaga hidup. Karena hidup ini bukan sekedar hanya hari ini, tapi hidup ini berbicara terus menerus sampai ke depan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil saudara dan saya. Kiranya kita tetap menjadi hambanya yang setia dan terus menghidupi panggilan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Tahukah saudara bahwa hanya saudara yang bisa jadi seperti saudara. Hanya saudara yang bisa menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Makanya oleh karena itu jangan tiru orang lain, jangan ikut-ikutin orang lain. Ini sebelum khotbah nih, sebelum doa kita khotbah sedikit saudara. Jangan tiru-tiru orang lain, jangan ikut-ikut orang lain. Apa yang Tuhan tahu dalam hati saudara, itulah yang saudara harus lakukan. Karena saudara diciptakan, you are born original, don't die as a copy. Kamu dilahirkan original, jangan mati jadi kopinya orang lain. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk kebaikanmu Tuhan. Hamba-Mu mau bersiapkan hati dan pikirannya untuk boleh dipakai Tuhan, untuk memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu, urapi juga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membahas mengenai mengejar kekayaan yang sesungguhnya. Mengejar kekayaan yang sesungguhnya. Pengkhotbah 6 ayat yang pertama dan kedua mengatakan demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Raja Salomo terkenal sebagai orang yang sangat berhikmat dalam hidupnya. Bahkan kita mengatakan before and after, sebelum dan sesudahnya, tidak ada orang yang seberhikmat Raja Salomo. Raja Salomo dalam segala kekayaannya dia memperhatikan orang. Beberapa orang mengatakan itu adalah dirinya sendiri. Beberapa orang mau mengatakan dia memperlihatkan atau memperhatikan kehidupan raja-raja yang lain. Tapi apapun itu faktanya ada seseorang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan. Bahkan dikatakan tidak kekurangan suatu apapun yang diinginkannya. Tetapi tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, bahkan orang lain menikmatinya. Alkitab bilang kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Mengapa pahit? Karena dia bekerja keras, tapi orang lain yang menikmatinya. Kenapa pahit? Karena dia tidak sempat menikmati hidupnya. Saya berdoa saudara yang menyaksikan acara ini engkau tidak kekurangan apapun juga. Saya berdoa engkau berlimpah-limpah, bukan hanya secara materi, tapi berlimpah secara iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tapi saya berdoa jangan sampai waktumu habis di jalan, waktumu habis di kantor, waktumu habis mempekerjakan sesuatu yang ketika sampai di rumah, saudara cuma bisa waktu buat tidur, bangun, dan ke kantor lagi. Dan ketika saudara sudah beranjak usia, sisanya cuma penyakit dan penyesalan di dalamnya. Banyak orang yang dikejar adalah harta benda atau financial asset. Padahal seharusnya yang dikejar yang utama adalah harta sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya beberapa side break saudara. Harta sesungguhnya yang pertama harta rohani, yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan itu adalah harta sesungguhnya. Buat apa saudara kaya raya di muka bumi, tetapi keselamatan saudara tidak memiliki. Saking mahalnya keselamatan, seluruh harta uang orang kaya dikumpulkan, tidak dapat memberi yang namanya keselamatan. Oleh karena itu Allah memberikannya dengan cuma-cuma. Sayangnya seringkali apa yang cuma-cuma itu kita remehkan. Harta rohani adalah keselamatan. Berbahagia jikalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Suatu hari murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan atau Guru, iblis, kami mengusir setan. Mereka menceritakan tentang kuasa mereka mengusir setan dan sebagainya. Saudara mau tahu apa jawab Yesus? Yesus berkata, ya aku melihat iblis jatuh dari langit dan sebagainya. Yesus berkata kepada murid-murid, berbahagialah bukan karena itu, tapi namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Yang perlu kita kejar adalah keselamatan. Bumi adalah tempat kita transit.
Bumi adalah tempat kita sementara. Sama seperti saudara pergi ke mall atau pergi jalan-jalan ke Bali atau kemanapun itu hanya sementara. Saudara nggak akan bawa semuanya kan. Sayangnya ada banyak orang yang terlalu nyaman sama bumi sehingga mereka melupakan tempat tujuan utama mereka. Kalau kita pergi road trip, naik mobil atau apapun juga, kita berhenti di sebuah rest area, senyaman-nyamannya rest area, kita harus jalan kan. Karena rest area hanya tempat sementara. Bumi hanya sementara. Surga atau neraka adalah kita punya final destination, tempat terakhir kita. Yang kedua, harta yang sesungguhnya adalah harta jiwani, peace of mind, jiwa yang besar. Damai sejahtera itu mahal. Jiwa yang damai itu mahal. Mampu mengampuni orang itu mahal. Memiliki hati yang tidak iri, memiliki hati yang dipulihkan, memiliki hati yang besar. Tidak semua orang dapat memilikinya. Harta jiwani banyak orang lupakan. Banyak orang memperbaiki yang di luarnya, tapi yang di dalamnya menjadi busuk. Banyak orang kelihatan rapi di luar, tapi di dalamnya menjadi hancur dan sebagainya. Kalau saudara memiliki damai sejahtera, malam hari tidur nyenyak, bangun pagi bahagia, walaupun saudara nggak punya banyak hal, kalau saudara gampang mengampuni, saudara nggak iri hati, dan saudara punya hati yang mengasihi orang lain, saudara jauh lebih kaya dari kebanyakan orang kaya. Karena ada banyak orang, contoh yang paling terkenal yang kemarin beberapa waktu lalu sempat heboh, ada salah seorang yang Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, memiliki kekayaan 30 billion euro. Satu hari mengalami kerugian 1 billion euro. Nah, saudara mau tahu apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Padahal masih ada 29 billion euro lagi. Tapi itulah manusia, tidak pernah merasa cukup. Harta jiwani adalah sesuatu yang penting yang perlu kita miliki. Berikutnya adalah harta tubuh, yaitu kesehatan. Sehat itu mahal. Jangan sampai uangnya banyak, tapi ginjalnya rusak. Jangan sampai uangnya banyak, tapi jantungnya di kateter. Jangan sampai uangnya banyak, tapi nggak bisa makan apa-apa. Saya pernah melayani seorang bapak-bapak yang saya lihat dengan mata saya kepala sendiri. Rumahnya sangat besar, sangat mewah, tapi kemana-mana melangkah dengan kursi roda dan makan minum air yang disaring, minum bubur yang disuling. Ngomong dengan alat seperti ini. Saya melihatnya langsung seakan-akan Tuhan mengajar saya untuk kayak at the end of our life, hanya Yesus yang bisa menolong kita. At the end of our life, ketika kita pulang dari kantor, ketika udah capek, ketika lagi di kamar, at the end of our life, Roh Kudus atau jiwa kita akan bertanya, apakah ini yang kamu inginkan? Saya takut kita mengejar sebuah tangga kesuksesan dan saya takut kita salah pilih tangga. Kita udah naik tangga, korbankan keluarga, korbankan waktu, korbankan kesehatan, korbankan nama besar, nama baik, sampai di atas puncak tangga kesuksesan, kita nengok ke bawah, ternyata nggak worth it. Dan kita berharap punya mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Menjadi kaya tidak salah, tapi dengan menjadi kaya melakukan segala cara itu yang salah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab boleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Matius 6 ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang tidak menghinakan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara renungkan, saya terus renungkan. Agar kita sama-sama bukan hanya kaya secara harta, tapi miskin secara jiwa. Tapi kita kaya secara harta dan kaya secara jiwa. Bagikan kabar baik ini kepada setiap mereka, karena yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan, bawa hatimu, bawa segenap keberadaanmu. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sambil angkat tanganmu, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Amin. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Jangan sampai karena kekurangan kita tinggalin Tuhan. Jangan sampai karena kebutuhan kita lupakan Tuhan. Jangan sampai karena ingin kaya kita tinggalin Tuhan. Sadar Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Nantikan Tuhan, Dia tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati.